yang mengharapkan kita ini jangan tunduk kepada undang-undang lembaga keuangan mikro, karena nanti akan bisa semua lebur di sana, termasuk akan kena pajak dan lain sebagainya. Menimbulkan perdebatan baru, yang akhirnya karena lama perdebatan ini jadilah jalan tengah, yaitu diaudit oleh akuntan publik atas dasar persetujuan bendesa adat. Gitu. LPD ini adalah lembaga yang betul-betul membantu eksistensi desa adat, sebagaimana direncanakan pada tahap awal tahun 1984. Mari kita jaga eksistensi LPD ini menuju ke arah yang lebih maju, lebih profesional, kemudian lebih bermanfaat untuk menjaga eksistensi desa adat. Semeton, kita kembali berjumpa di Radar Bali Podcast, dan edisi kali ini kita akan membahas tentang Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Dan sudah hadir di studio bersama saya Bapak Inyoman Sugawakori. Swastiastu, Pak Man. Selamat datang, terima kasih. Selamat sore. Yes. Beliau ini adalah Wakil Ketua DPRD Bali yang memiliki keprihatinan sekaligus keseriusan untuk memajukan LPD di Bali, Pak Man. Kita mulai perbincangan kita dengan hal yang ringan-ringan dulu, Pak Man. Ya, oke. Berapa jumlah LPD di Bali saat ini, Pak Man? Ya, sekitar 1.436-an ya. 1.436. Ya. Dari jumlah desa adat? Desa adat sekitar 1.485. Ya. Oke. Artinya 90% lebih? Lebih ya, karena mungkin ada desa adat yang kecil itu bergabung, atau kemudian juga ada yang belum membentuk dari seluruh desa adat. Kalau dulu desa Pekraman. Desa Pekraman. Ya. Historinya, secara sejarahnya Pak Man, LPD ini mulai terbentuk kapan dan seperti apa Pak Man, sehingga ya memang mau tidak mau harus diakui LPD ini membawa manfaat yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat adat Bali, Pak Man. LPD ini digagas waktu itu oleh almarhum Bapak Prof. Dr. Bagus Mantre, ya. Gubernur Bali saat itu. Ya, Gubernur Bali pada saat itu, di mana latar belakang berpikirnya adalah bahwa sebagai sebuah organisasi lembaga desa adat yang diharapkan menjadi ujung tombak kekuatan pelestarian adat, budaya, dan agama di Bali ini, sudah sangat sewajarnya lembaga desa adat ini harus didukung oleh sebuah lembaga ekonomi yang bisa menopang baik secara kelembagaan LPD maupun kepada masyarakat anggotanya. Dalam hal ini adalah warga desa adat itu sendiri, kerama desa adat itu sendiri. Oleh karena itulah maka digagas suatu lembaga keuangan non-bank ya, yang bisa membantu ekonomi masyarakat, dan kemudian kalau ini bergulir, kemudian keuntungannya bisa sebagian digunakan untuk memperkuat desa adat itu sendiri. Dan pada saat itu sekitar tahun 1984 ya, 84, ada sebuah daerah yaitu namanya di Sumatera Barat, itu sudah terbentuk namanya Lumbung Pitik Negari. Jadi yang bergerak di bidang lembaga keuangan non-bank, dan dilakukanlah di sana semacam studi banding untuk membentuk lembaga yang kira-kira sama, serupa, yaitu non-bank, tetapi lebih terikat atas kaidah-kaidah yang berjalan di dalam hukum adat di desa adat itu sendiri. Dan akhirnya lahirlah LPD yang pada saat itu hanya berdasarkan atas instruksi gubernur. Oke. Sehingga LPD ini murni non perbankan, Pak. Non-bank, lembaga keuangan non-bank, yang dimiliki oleh desa adat. Kalau dulu disebut dengan desa Pekraman. Untuk regulasinya, Pak Man? Regulasinya yang terakhir itu adalah
Perda Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2017. Oke. Kemudian memang ada Perda 4 tahun 2019 tentang desa pekeraman yang menyinggung tentang LPD, bahkan ada di sana disebutkan lembaga pencingkraman desa itu ya, lain kata dari LPD. Tapi ini kan belum direvisi. Perda nomor 3 tahun 2017. Jadi inilah yang masih menjadi pegangan kita. Oke Pak Man. Ini ada 1435 atau 1436 dengan kepemilikan aset kalau tidak salah nih Pak Man, 23 triliun Ya. lebih. Itu angka yang besar Pak Man. Ya. Di balik manfaat yang diberikan kepada masyarakat desa adat LPD itu Pak Man, belakangan LPD ini menjadi naik daun karena banyak pengurusnya yang dibui, yang masuk penjara. Rilis kasus dari Kejati Bali tahun lalu 2023 ada 44 penanganan kasus korupsi, dan itu didominasi atau sebagian besar adalah LPD. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Man dengan LPD ini? Kalau bicara apa yang disampaikan tadi, saya ingin flashback ya. Apa keterkaitan seorang Nyoman Sugaukori kaitannya dengan eksistensi LPD di Bali ini. Jadi saya tahun 1992 saya terpilih sebagai anggota DPR, DPRD provinsi. Pada saat itu usia 34 tahun ya. 34 tahun. Dan saya dipilih sebagai sekretaris Komisi B yang membidangi ekonomi. Waktu itu masih A, B, C, D. Ekonomi. Dan tahun 1994 saya sebagai ketua Komisi B, bidang ekonomi. Pada saat itu terjadi suatu hal yang krusial kaitannya dengan LPD. Karena pada saat itu berlaku Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut mempersyaratkan bahwa lembaga keuangan, sebuah lembaga keuangan, itu wajib hukumnya untuk tunduk dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 92. Tentang perbankan. Yaitu harus menyesuaikan kelembagaannya, organisasinya, menjadi koperasi atau menjadi BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, saya waktu itu masih sangat muda, 36 tahun saya jadi ketua Komisi B. Partner kerja kami di eksekutif, yaitu asisten 2 pada saat itu adalah Bapak Ide Bagus Ardane. Kami melakukan rapat kerja, menyikapi, karena Bali ini kan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi undang-undang apapun yang diputuskan di tingkat nasional, itu berlaku untuk daerah. Nah, sebagai eksekutif, waktu itu beliau mewakili gubernur menyampaikan bahwa ya kita harus mengikuti segera melebur lembaga LPD ini. Pilihannya koperasi atau jadi BPR? Koperasi atau BPR. Tetapi pada saat itu saya tegas menolak. Menolak karena apa? Karena roh dari LPD dibangun ini kan dasarnya adalah kekuatan dari kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu hukum adat yang berlaku di daerah tersebut dan kepatuhan terhadap apa yang terjadi menjadi mekanisme di desa adat. Itulah kekuatan LPD pada saat itu menurut kami. Nah, akhirnya dibalik kepada kami dari ASN 2 waktu itu memimpin dari eksekutif, ya gimana tentang aturan ini? Kalau eksekutif tidak berani menolak itu, tetapi kalau ada dasar usulan itu dari DPRD, legislatif, mari kita sama-sama laksanakan. Akhirnya kami resmi menyampaikan pemikiran itu. Kita tetap menjadikan LPD itu adalah lembaga keuangan non-bank yang tunduk dengan hukum adat dan dasar hukumnya adalah peraturan daerah. Itu berjalan sampai dengan sekarang. Nah, kemudian tempat kita belajar dulu itu di Sumatera Barat itu sudah berubah waktu itu menjadi BPR. Jadi seluruh Lumbung Pitik Negara itu berubah menjadi BPR. Dan kira-kira
4 tahun yang lalu saya berkunjung ke sana. Jadi dari seluruh yang ada di sana sudah tidak ada lumbung pitik negari. BPR itu juga sudah tidak ada, hanya ada satu saja. Itu mungkin hanya formalitas membuktikan masih ada aja. Eksistensinya ya. Saya dapat membayangkan kalaupun waktu itu di Bali mengikuti kita, mungkin sama nasibnya dengan yang ada di Sumatera Barat. Jadi Asongare itulah rajutan komunikasi salah satunya saya dengan LPD, karena saya memang mencintai, menjaga LPD ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pada saat pembahasan undang-undang lembaga keuangan mikro, itu sekitar tahun 2012. Ya. Saya waktu itu sudah menjadi anggota Komisi 2. Setelah saya vakum 10 tahun, tahun 99 sampai dengan 2009, jadi saya ikut lagi di DPRD Provinsi, terpilih, dan saya ditempatkan di Komisi 2. Kebetulan juga membidangi ekonomi. Nah, pada saat itu saya banyak menerima aspirasi dari masyarakat, termasuk kalangan LPD, yang mengharapkan kita ini jangan tunduk kepada undang-undang lembaga keuangan mikro, karena nanti akan bisa semua lebur di sana, termasuk akan kena pajak dan lain sebagainya. Jadi akan kearifan lokal ini akan terpinggirkan. Terus bagaimana caranya? Karena undang-undang itu kan diputuskan oleh DPR. Ya. Akhirnya saya melakukan langkah-langkah mengkoordinasikan teman-teman di Komisi 2, termasuk saya berkoordinasi dengan Biro Ekonomi untuk sama-sama datang ke DPR RI. Jakarta. Pansus yang menangani ini, menangani pembahasan rencana undang-undang lembaga keuangan mikro. Ya. Jadi saya langsung datang sana, saya bicara dengan ketua pansusnya waktu itu. Saya sampaikan, saya uraikan dengan detail tentang bagaimana eksistensi LPD, kemudian bagaimana akibatnya, contohnya di Sumatera Barat, ya. Karena kalau lain katanya nanti lebur ke lembaga keuangan mikro, ya sama saja dengan menjadikan seperti BPR. Ya. Nah, puji syukur di samping juga memang perjuangan kita, lembaga-lembaga lain juga ikut, ya, termasuk teman-teman di DPR RI yang memahami. Puji syukur, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu lahir, 2013, Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro itu disahkan. Dan kalau tidak salah, itu pasal 29 ayat 3 menyatakan bahwa lembaga perwakilan desa, lumbung pitik negari, dan lembaga sejenisnya tidak masuk dalam Undang-Undang Nomor 1 ini, dikecualikan. Ya. Ya, akhirnya tetaplah seperti eksistensi ini. Jadi kami bersyukur akhirnya kami bisa memberikan pembelaan kepada eksistensi LPD. Nah, selanjutnya yang ketiga, tahun 2017 kita membahas tentang perubahan Perda. Perubahan Perda. Jadi perubahan Perda, akhirnya pada saat itu ya kami sudah membahas dan saya mempunyai gagasan pikiran pada saat itu bahwa LPD yang sudah semakin membesar, asetnya semakin besar, yang dilayani semakin banyak, maka tanggung jawabnya juga akan semakin besar. Rentang kendali pengawasan semakin luas. Oleh karena demikian memang perlu atau dibutuhkan lembaga yang membantu sistem pengawasan. Maka saya waktu itu mengusulkan dalam rapat-rapat pembahasan itu agar dimasukkan satu pasal ketika LPD itu sudah mempunyai aset minimal 1 miliar, dia wajib untuk diaudit oleh akuntan publik. Oke. Maksud saya waktu itu adalah untuk adanya cegah dini. Cegah dini, antisipasi. sehingga dengan demikian bukan berarti kita mencari kesalahan LPD, tetapi kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara sengaja, apalagi tidak sengaja, itu harus segera bisa diperbaiki. Dan itu yang rigid, yang detail bisa membedah itu kan akuntan publik, akuntan independen.
awalnya di teman-teman di DPR itu setuju-setuju saja. Tetapi menjelang pengesahan waktu itu ada masukan, ada ketidaksetujuan. Saya tidak ngerti apakah ada keberatan terhadap hal itu. Yang akhirnya menimbulkan perdebatan baru. Yang akhirnya karena lama perdebatan itu jadilah jalan tengah, yaitu diaudit oleh akuntan publik atas dasar persetujuan bendese adat. Gitu. Itu. Nah persoalannya kan bagaimana kalau bendese adatnya itu cedera, ikut terlibat di sana, kan tidak diberi persetujuan kan bisa, kan itu kan. Makin parah. Makin parah. Dari 3 hal ini, akhirnya kalau yang ini saya kalah. Kalau 2 itu kan kita bisa berhasil kan, memperjuangkan tadi. Yang 2 ini kalah, ada kompromi, menimbulkan bahwa di dalam ketentuan itu atas persetujuan bendese adat. Itu. Nah itulah menyangkut pertanyaan tadi. Sehingga persoalan-persoalan yang tidak terdeteksi dengan dini, ini kan lama-lama berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, sehingga menimbulkan persoalan hukum seperti tadi. Jadi kebetulan kami di Partai Golkar itu memiliki namanya Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya mempunyai banyak pengacara di sana, banyak yang mengadu kepada kami untuk minta bantuan ketika mereka menghadapi masalah hukum. Jadi kami berikan pendampingan. Ternyata banyak masalah yang terjadi itu ketika berproses secara hukum itu ada hal yang prinsip bahwa dakwaan itu muncul adalah nanti kalau memang terbukti dianggap merugikan negara. Karena apa? Karena ada penyertaan pemerintah daerah di sana, penyertaan modal. Waktu berdiri itu 5 juta, ada 10 juta. Kecil nilainya. Jadi itu karena tercantum sebagai penyertaan modal. Wah, ini masalah. Saya mendapat laporan dari pengacara yang saya perbantukan mendampingi di LPD itu. Akhirnya kami juga melakukan langkah-langkah bagaimana agar tidak ke sini arahnya. Jadi penyertaan ini seharusnya sudah dihibahkan agar nanti kalau misalnya terjadi vonis, orang itu harus mengembalikan kerugiannya itu kepada LPD, bukan kepada negara. Kas negara itu ya. Karena apa? Kalau bisa dikembalikan kepada LPD, kan bisa untuk menutupi kewajiban pada nasabah, warga masyarakat dan lain sebagainya. Jadi ini lama prosesnya, sampai akhirnya waktu itu gubernur saya kontak juga, setuju. Gubernur Koster. Iya, setuju untuk segera membuat surat keputusan gubernur untuk menjadikan ini sebagai penyertaan. Bolak-balik sampai draftnya itu dikirim kepada saya untuk benar enggak ini begini, dan akhirnya setuju, dan akhirnya itu sudah keluar. Surat keputusan gubernur itu menjadi beberapa keputusan yang sesuai dengan nilainya. Sehingga sekarang tidak menjadi kerugian negara tuntutan dari aparat hukum. Tapi kalau itu pun harus kembalikan kepada LPD. Kepada nasabah berarti. Jadi inilah beberapa hal rajutan yang saya bersama dengan LPD, karena saya memang sangat mencintai LPD ini dan saya bangga dengan LPD ini, walaupun tadi dikatakan ada yang menghadapi masalah hukum, beberapa itu menghadapi masalah hukum, tapi saya melihat bahwa LPD ini adalah sebuah lembaga usaha. Sebuah lembaga usaha sudah tentu dari sekian ratus LPD, ada yang baik sekali, baik, sedang, tidak baik, atau sangat tidak baik, kan pasti itu ada. Nah sudah tentu kita menyikapinya bukan dengan pukul rata, bahwa ada tidak baik, misalnya seperti tadi yang menjadi masalah hukum, yaitu adalah proses yang mereka harus bertanggungjawabkan. Tetapi kita harus menjaga, memperbaiki yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi sangat baik. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena faktanya LPD ini adalah lembaga yang betul-betul membantu eksistensi desa adat. Sebagaimana
direncanakan pada tahap awal tahun 1984 mendirikan LPD itu sendiri. Ini yang Pak Man Sugawakori bilang tadi tahun 92, Ya. umur 36 tahun, Ya, keluarnya undang-undang perbankan. Jadi eksekutif sudah mengatakan bahwa kita harus ikut tunduk dengan undang-undang. Ya. Ini menarik. Kenapa Pak Man berani waktu itu bahwa tidak bisa? Ini LPD punya kekhususan. Ya. Rohnya itu ya ini untuk desa adat itu. Kemudian tahun 2009 yang 2013. 2012 sorry, ya. 2013 tentang undang-undang keuangan Lembaga keuangan, lembaga mikro ya. Pak Man juga memperjuangkan agar LPD ini tetap sebagai satu lembaga keuangan non perbankan, Ya. tetap eksis sebagai suatu ciri khas di Bali lah, seperti itu. Itu Pak Man nekat apa apa gimana Pak? Memang ini pokoknya harus sampai akhirnya Jadi bisa ya goal. itu keyakinan ya. Oh, keyakinan. Keyakinan, saya punya keyakinan bahwa sesuatu yang diilhami oleh kearifan lokal dan itu dilakukan dengan konsisten, itu akan bermanfaat untuk pembangunan ini. Karena apa? Karena kearifan lokal ini tunduk dengan undang-undang yang diatur melalui desa adat, dan ini dijamin juga oleh undang-undang. Di undang-undang dasar juga ada. Kalau tidak salah pasal 18 itu ya. Jadi oleh karena demikian, saya berkeyakinan kalau ini dilakukan dengan basis kearifan lokal dan dilakukan dengan profesional, ini nilainya akan lebih baik. Oke. Lebih baik, karena apa? Karena bukan hanya pure bisnis, tetapi dia ada rasa takut terhadap, kalau di Bali itu hukum karma. Ini yang harus ditonjolkan. Jadi orang meminjam itu adalah karena dia wajib mengembalikan karena dia takut dengan hukum karma, di samping juga adat yang berlaku di desa itu, desa adat tersebut. Kemudian yang kedua, kalau disamakan dengan BPR apa bedanya? Oh iya. Kan begitu ya. Tidak ada Jadi oleh karena demikian harus ada diferensiasi, harus ada yang membedakan. Ada perbedaan. Di mana perbedaan itu justru menjadi keunggulan kearifan lokal dari lembaga itu. Nah, persoalannya kemudian ada yang jatuh, ada masalah hukum dan sebagainya. Itu adalah bagian dari proses perjalanan sebuah usaha. Ya tidak sedikit juga bank yang bangkrut, tidak sedikit juga usaha-usaha swasta yang bangkrut kan. Karena apa? Karena itu sangat tergantung dari siapa mengelola. Oleh karena demikian yang saya tekankan ini adalah LPD ini harus dikelola oleh orang yang jujur. Kemudian mereka mengikuti mekanisme aturan yang berlaku dalam LPD itu. Misalnya saja, kredit dari sekian sampai sekian, oke lah dia yang spesimen. Kemudian dari sekian, nah, termasuk juga kalau jumlahnya besar, harus ada persetujuan dari desa adat atau perangkat desa adat. Yang kedua, ya harus kerja sesuai dengan core business. Core business dari LPD itu apa? Kan deposito, tabungan, kredit kan. Jadi jangan ngapling misalnya. Oh, tidak sesuai dengan core-nya. Ya itu. Jadi ini siapa yang bisa mencegah ini? Kalau itu audit berjalan dengan baik. Oke. Kemudian yang ketiga, batas wilayah kan ada. Jangan di luar batas wilayah, apalagi jumlahnya besar. Karena apa? Karena di batas wilayah dia tunduk dengan hukum adat yang ada di sini. Setempat. Iya. Sehingga dia tidak merasa, dia hanya tunduk dengan hukum bisnis saja. Iya. Tidak tunduk dengan hukum adat. Ini yang terjadi. Banyak yang terjadi. Kalau yang nekter dalam artian pengelolaannya bersih, sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian diaudit secara profesional, kemudian berjalan sesuai dengan core bisnis, saya yakin itu LPD itu akan berjalan sehat. Tidak sampai Lebih sehat dari BPR. Iya. Itu keyakinan saya. Dan oleh karena itu, maka ada beberapa yang kemarin sudah tidak jalan. Saya coba melakukan pendekatan itu. Ada beberapa LPD. Dan sekarang sudah berjalan dengan kembali baik. jalan. Saya persyaratkan cari orang muda yang
paham IT dan mempunyai karakter yang baik, jujur. Karena saya katakan ikan itu busuk dari kepala. Jadi usaha-usaha sosial kemasyarakatan ini itu sangat tergantung dari pimpinannya, yaitu kepalanya. Kalau dia busuk, nanti seluruh badannya akan busuk. Oleh karena itu kuncinya itu. Kemudian tunduk dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian ada pengawas profesional yang mengawasinya, dan kemudian dia tunduk dengan wilayah usahanya, wewidangan. Wewidangan, Gitu, ya. ya. Kalau di Bali. Jadi saya mempunyai keyakinan yang besar, LPD ini tetap menjadi tumpuan harapan desa adat dalam rangka membangun, mempertahankan, melestarikan adat budaya dan agama di Bali ini, dan juga membangun keramanya secara ekonomi. Di dalam menjalankan usaha ekonominya maupun menjalankan tugas-tugas dharma agamanya, sosial kemasyarakatannya. Sosial kemasyarakatan, oke. Menjadi soko guru untuk desa adat. Desa adat. Oke. Jadi jangan misalnya, saya sangat tidak sependapat kalau ada beberapa LPD bermasalah, kemudian seolah-olah semua itu bermasalah. Semua ide dasar yang melekat di dalam LPD itu sudah tidak berguna. Tidak. Jadi kemanfaatan LPD sebagaimana cita-cita di awal didirikan ini tetap menjadi cirinya. Dan oleh karena demikian, mari kita jaga LPD ini sesuai dengan rohnya, eksistensinya. Kemudian saya yakin dia akan menjadi ujung tombak untuk mendukung eksistensi daripada desa adat itu secara ekonomi. Secara ekonomi. Ya. Oke, sahabat Radar Bali, Semoton Radar Bali, luar biasa Pak Nyoman Sugawakori. Tadi sudah disampaikan bagaimana perjuangan beliau dari tahun 92 umur 36 tahun. Ya. Kemudian 2013 sampai yang terakhir berbuah manis itu adalah kerugian LPD tidak lagi masuk ke kas negara jika vonis terbukti salah, tapi dikembalikan ke pada LPD. Luar biasa itu Pak Man. Saya salut karena beberapa kali saya mengikuti persidangan, uangnya masuk ditarik ke kas negara sehingga nasabah ya gigit jari, dia tidak bisa apa-apa. Ini perjuangan Pak Nyoman Sugawakori bersama teman-teman di legislatif dan eksekutif luar biasa. Motor sukses semua Pak Man. Semoga sukses selalu. Dan terakhir Pak Man, closing statement untuk LPD dan seluruh Keramo Bali. Jadi seluruh pengelola LPD yang saya banggakan, saya cintai, saya sangat terkesan 31 tahun saya merajut kebersamaan dengan LPD seluruh Bali dengan suka dan dukanya. Banyak hal yang berhasil kita lakukan, tetapi ada juga yang belum berhasil kita lakukan. Tapi janganlah itu menjadikan kita berkecil hati, apalagi kecewa, apalagi putus asa. Mari kita bersama-sama, saya Nyoman Sugawakori, yang kebetulan ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, dan juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, mari kita jaga eksistensi LPD ini menuju ke arah yang lebih maju, lebih profesional, kemudian lebih bermanfaat untuk menjaga eksistensi desa adat, dan di mana desa adat itu adalah ujung tombak dari pelestarian adat, agama, dan budaya di Bali yang kita cintai ini. Terima kasih. Oke, Semoton Radar Bali jadi sudah tuntas, sudah clear bahwa Pak Sugawakori tentang perjuangannya tentang LPD dan sampai saat ini. Semoga LPD lebih baik lagi ke depan, menjadi soko guru, membawa manfaat, kesejahteraan bagi desa adat di Bali. Kita akan kembali bertemu di Radar Bali Podcast edisi selanjutnya dengan bintang tamu yang tak kalah menarik. Ya, demikian Pak Man, sukses semua. Terima kasih. Terima kasih. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Santi, Om.